Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan Indonesia akan mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah untuk musim haji 2026 dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Hal ini diungkap Dhanil saat forum diskusi peluncuran Pusat Studi Haji dan Umroh yang digelar di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang, Banten. Dhanil menambahkan dari estimasi 221.000 jemaah, di mana 203.000 jemaah reguler dan 17.000 jemaah khusus. Sementara dari pembagian tersebut untuk jemaah lansia sudah diatur undang-undang untuk masing-masing provinsi. Menurut Dhanil, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan mendapat kuota tambahan untuk musim haji 2026, lantaran kuota haji pada musim haji 2025 juga sebanyak 221.000 jemaah. 221.000, 203.000 itu untuk haji reguler, 17.000 itu untuk haji khusus. Sudah diatur oleh undang-undang, juga nanti oleh Permen, jadi masing-masing di setiap provinsi itu kuota lansia ada 5%. Jadi 5% kuota lansia itu diukur dari umur tertua sampai umur termuda lansia. Kementerian Haji dan Umroh menyebut estimasi kuota jemaah untuk musim haji 2026 sebanyak 221.000. Angka ini sama dengan pada musim haji 2025 yaitu 221.000 jemaah dengan rincian 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Sementara pada musim haji 2024 saudara, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah sehingga total kuota sebanyak 241.000 jemaah, di mana 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Akhiri kekerasan pada perempuan. Kaum perempuan tak terlindungi dari kekerasan. Buktinya terjadi lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk di Korsel yang produsen film romantis. Seperti dilaporkan Korea Junggang, Senin 1 Desember 2025, sekitar 19,2% perempuan Korsel pernah menjadi korban kekerasan pada 2024. Lebih tinggi dari 2021, 16,1%. Khusus kekerasan fisik dan seksual, porsinya naik dari 10,6% menjadi 14%. Hasil riset Korea Women's Development Institute dengan responden 7.000 perempuan berusia di atas 19 tahun menemukan perempuan di usia 20-an tahun paling kerap jadi sasaran kekerasan pacarnya. Sementara perempuan di usia 40-an tahun paling sering jadi korban perundungan ekonomi dan emosional. Data UN Women, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mencatat 847 juta perempuan atau hampir 1 dari 3 perempuan di dunia pernah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual. Perempuan terdiskriminasi seperti perempuan disabilitas lebih rentan mengalami kekerasan. Mayoritas kekerasan ini dilakukan pasangan intim, baik suami, pacar, bahkan teman di aplikasi kencan. Bentuk kekerasan itu antara lain pemukulan, pemaksaan hubungan seksual, perundungan emosi, sampai pengaturan ketat perempuan untuk beraktivitas, dan kekerasan berbasis gender di jagat maya. Sejumlah studi mengungkapkan tingkat pelecehan dan kekerasan daring sangat tinggi. 1 dari 10 perempuan di Uni Eropa melaporkan mengalami pelecehan siber sejak usia 15 tahun. Makin banyak bukti menunjukkan kekerasan di ranah daring dapat terwujud di ranah luring. Bahkan kadang berujung pada pembunuhan. Kekerasan pada perempuan dan anak perempuan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan tersebut membawa konsekuensi fisik, seksual, dan mental dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Sangat menghancurkan, bahkan merenggut nyawa korban.
Kekerasan berdampak negatif pada kesejahteraan perempuan dan mencegah mereka berpartisipasi di masyarakat. Selain berdampak pada keluarga, komunitas, dan negara, kekerasan pada perempuan juga menimbulkan kerugian besar, mulai dari beban kesehatan hingga penurunan produktivitas. Namun, kemajuan dalam perlindungan perempuan dari kekerasan amat lambat dalam 2 dekade terakhir. Perempuan di negara berpenghasilan rendah serta terdampak konflik dan iklim memiliki prevalensi kekerasan pasangan intim setahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata global 11%. Regulasi saja tak cukup untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan hukum bagi kaum perempuan mesti dibarengi dengan dukungan akses perempuan dan anak perempuan terhadap layanan multisektor yang berkualitas demi keselamatan dan pemulihan mereka. Dan kini saatnya kita simak halaman muka harian Kompas edisi hari ini, Saudara, Kamis 4 Desember 2025. Kita ke informasi pertama. Di sini ada berita foto yang memperlihatkan suasana malam hari kota Kuala Simpang, Aceh, Tamiang, Aceh, di mana pada Selasa 2 Desember 2025 pukul 8 malam ini gelap gulita. Kuala Simpang bak kota mati setelah direndam banjir, listrik dan telekomunikasi di kawasan tersebut masih lumpuh. Lalu kemudian juga pada halaman muka Kompas hari ini mengangkat tulisan soal akses jalan di sejumlah daerah masih terputus. Di mana lebih dari sepekan seusai banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, akses jalan di sejumlah daerah masih terputus. Beberapa wilayah pun masih terisolasi. Akibatnya, Saudara, banyak warga yang masih terisolasi dan belum terjangkau bantuan. Krisis pangan pun menghantui. Masih terkait dengan bencana di Sumatera, di mana ada kisah sukarelawan tim SAR tinggalkan pekerjaan dan keluarga demi temukan korban Kalodo. Sukarelawan dari sejumlah daerah datang membantu operasi pencarian dan pertolongan di Kecamatan Palempayan, Agam, Sumatera Barat. Mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga demi panggilan kemanusiaan. Dari informasi terkait bencana, Saudara, kita bergeser ke informasi lainnya terkait sumber daya manusia, di mana artikel ini mengungkapkan banyaknya orang frustasi mencari bekerja. Mencari kerja maksud kami, jumlah penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja karena putus asa atau frustasi naik 11% dalam 1 tahun. Fenomena ini menunjukkan kelompok penduduk bekerja semakin kehilangan kepercayaan terhadap peluang yang tersedia di pasar kerja. Laporan Labor Market Brief Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada November 2025 menunjukkan penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja karena putus asa naik dari 1,68 juta orang pada Februari 2024 menjadi 1,87 juta orang pada Februari 2025. Data diolah dari hasil survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik dan selengkapnya dapat Anda baca di harian Kompas dan kompas.id edisi hari ini, Kamis 4 Desember 2025.